situasi-situasi yang mengharuskan kita mengambil keputusan atas pilihan yang ada. Dan tak jarang pilihan yang ada sama-sama benar berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga membuat kita mengalami dilema etika dalam mengambil keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, situasi ini jelas akan dihadapi, apalagi jika sudah berhubungan dengan peraturan yang disepakati di sekolah, serta nilai-nilai yang diyakini oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan sekolah berdasarkan visi, misi, dan juga sebagai institusi moral. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Eha Nur Hidayati, Guru SD Negeri 2 Sambung Kulon, beserta Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan alur demonstrasi kontekstual di modul 3.1, kami ditugaskan untuk belajar kepada sosok kepala sekolah di tempat tugas serta di satuan pendidikan sekitar melalui kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Dalam kegiatan tersebut, saya berkesempatan untuk belajar dari Bapak Widadi SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sambung Kulon yang tentunya memiliki banyak sekali pengalaman dalam memimpin sekolah, serta Ibu Parsudi SPD yang telah menjadi Kepala Sekolah kurang lebih 12 tahun di SD Negeri 3 Linggasari, Kolwircam Dili Kembaran, di mana beliau merupakan guru senior di SD tersebut. Keputusan apapun ketika kita mengambil sebuah keputusan, terus mesti ada resikonya. Dan resikonya itu yang kita pertimbangkan, resiko yang paling kecil. Nah, biasanya kami satu tadi dipertimbangkan resiko yang paling kecil. Nah, yang kedua, sebelum diambil sebuah keputusan diambil berdasarkan hasil komunikasi, menyerap aspirasi, ya kan, baik dari yang bersangkutan, bapak ibu guru yang senior dimintai informasi, pertimbangan, mempertimbangkan risiko yang muncul, barulah diputuskan. Silakan untuk menganalisa, mengevaluasi, mengambil keputusan. Jadi kalau bisa itu yang paling enak itu mengambil suatu keputusan yang semuanya menjadi enak, nyaman, tapi juga aman. Intinya untuk kemaslahatan. Iya, dari awalnya, iya, kadang-kadang kita tidak boleh harus berpatok pada satu kebenaran, tetapi di sisi lain mungkin tidak sesuai dengan diharapkan oleh orang lain. Dari situ saya harus mencari cara solusi yang bagaimanakah supaya semuanya merasa nyaman, merasa menerima sesuatu. Dari hasil wawancara tersebut, saya mendapatkan pembelajaran bahwa dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh keduanya tidak jarang mengharuskan beliau untuk bersikap toleran meskipun bertentangan dengan nilai-nilai yang beliau yakini. Dari beliau berdua, saya mendapatkan gambaran seutuhnya bahwa keputusan yang dibuat oleh pemimpin terkadang tidak bisa membahagiakan semua pihak. Namun, satu hal yang beliau pegang, bahwa setiap keputusan harus mengedepankan kebutuhan peserta didik dan kemaslahatan orang banyak. Ada yang masih mengganjal dari kegiatan wawancara tersebut di hati saya. Saya belum dapat menggali lebih dalam tentang langkah pengujian dalam mengambil keputusan terkait dengan pengujian benar salah pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kedua kepala sekolah tersebut. Yang terkait dengan 5 pengujian, yakni uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publik, dan uji panutan. Langkah ini mungkin kurang nampak pada saat wawancara, namun tersirat dari pernyataan Bapak Widadi bahwa keputusan diambil dengan resiko yang paling kecil. Tentunya hal ini menyiratkan bahwa keputusan tersebut telah melalui pertimbangan yang matang. Sedangkan pada Ibu Parsiti, pengambilan keputusan terkait dengan uji legal nampak pada pernyataan beliau bahwa
dalam mengambil keputusan memerlukan kehati-hatian karena riskan dengan adanya media sosial yang mudah sekali menyebar atau viral. Sebagai pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan merupakan keterampilan yang dapat diasah. Dengan semakin seringnya kita melakukannya, maka kita akan semakin terlatih, semakin fokus, dan tepat sasaran pada apa yang kita putuskan. Tidak hanya itu, dari proses wawancara tersebut, saya menemukan kesamaan yang menonjol dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak Widadi dan Ibu Parsidi. Bahwa dalam pengambilan keputusan yang dilakukan, beliau berdua selalu memperhatikan aturan yang terkait permasalahan yang dihadapi sebelum mengambil keputusan yang final. Selain itu, beliau mengambil jeda ketika menghadapi situasi yang dilema. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan yang beliau buat dapat berpihak kepada peserta didik, nilai-nilai kebajikan, serta bertanggung jawab atas keputusan yang akan diambil terkait setiap resiko yang akan timbul setelahnya. Sedangkan pada prinsip pengambilan keputusan beliau berdua cenderung memiliki prinsip yang berbeda. Bapak Widadi SPD selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Samungkulon berpegang pada prinsip berpikir berbasis akhir atau end-based thinking. Ini terlihat berdasarkan pertimbangan beliau ketika melakukan pengambilan keputusan yang memperhatikan seberapa besar perbandingan manfaat dan mudaratnya terhadap keputusan yang akan dibuat bagi sekolah, peserta didik, dan khalayaknya. Sementara Ibu Parsidi, beliau merupakan pemimpin yang memperhatikan karakter-karakter warga sekolah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman beliau sebagai guru senior yang telah makan asam garam, kemudian berhadapan dengan berbagai jenis karakter guru di sekolah. Tidak hanya itu, dalam pengambilan keputusan, beliau selalu berupaya untuk membantu menyelesaikan situasi yang dihadapi secara internal dengan pertimbangan rasa kasihan atas keputusan yang akan dibuat, namun tetap berupaya sesuai dengan aturan. Hal ini seperti pada prinsip pengambilan keputusan, yakni keputusan berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Namun, beliau berdua sepakat dalam setiap pengambilan keputusan akan berbeda paradigma. Langkah-langkah terutama prinsip yang akan digunakan bergantung pada situasi dan kondisi permasalahan yang sedang dihadapi. Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, rencana yang akan dilakukan oleh kedua pemimpin pembelajaran di satuan pendidikannya masing-masing, yakni terus belajar, merefleksi atas setiap keputusan yang diambil sebelumnya sebagai pembelajaran untuk melakukan hal serupa di masa yang akan datang. Khusus untuk Bapak Widadi SPD, beliau menitik beratkan pada upaya untuk terus menjaga hubungan yang baik terhadap semua pihak, utamanya yang berkepentingan dalam mewujudkan sekolah sebagai institusi moral. Tidak mengutamakan idealisme diri, karena beliau meyakini bahwa setiap keputusan yang diambil tidak akan mampu menyenangkan semua pihak, sehingga kita diharapkan bisa legowo, lapang dada dalam menerima setiap keputusan. Sementara bagi Ibu Parsidi, beliau akan selalu mengedepankan komunikasi yang baik di dalam setiap upaya menjalankan keputusan yang dibuatnya, serta selalu berupaya untuk selalu melakukan cross check dua arah sebelum mengambil suatu keputusan. Hal ini sesuai dengan pemikiran beliau tentang posisi pemimpin yang tidak mutlak benar dalam bersikap, sehingga beliau tidak akan segan untuk meminta pendapat guru senior, rekan sejawat, pengawas, bahkan suami untuk memantapkan keputusan yang dibuatnya agar aman, nyaman bagi semua pihak dan tentunya berpihak kepada peserta didik. Melaksanakan aktivitas wawancara ini membuka pola pikir saya untuk menerapkan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Proses pengambilan keputusan juga seharusnya dilakukan dengan kesadaran penuh atau mindfulness
dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada yang harus dihadirkan ketika berada pada posisi yang mengharuskan untuk mengambil keputusan pada permasalahan yang dilihat. Hal ini juga berkaitan dengan paradigma dalam pengambilan keputusan, yakni paradigma individual kelompok, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Tidak hanya itu, prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan juga sesuai dengan salah satu prinsip berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis peraturan, dan prinsip berpikir berbasis rasa peduli dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Serta 9 langkah dalam pengambilan keputusan juga dijadikan pedoman dalam mengambil sebuah keputusan agar keputusan yang dibuat tepat sasaran. Untuk itu, upaya penerapan ini akan segera saya laksanakan ketika berhadapan dengan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, baik kepada rekan guru ataupun peserta didik, agar pengambilan keputusan yang saya buat ke depannya memang benar-benar berdasar pada keberpihakan pada murid, nilai-nilai kebajikan, serta keputusan yang bertanggung jawab. Nanti menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu membuat keputusan yang berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan serta bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat.